Ya, kembali lagi di pengenalan proses. Pada soal yang sebelumnya adalah ini ya, jadi saudara diminta untuk menentukan apakah kontrol objektif dari sebuah heat exchanger ini, lalu apa external disturbance-nya yang kira-kira dapat mempengaruhi sistem, dan mana manipulated variable untuk sistem proses kontrol pada heat exchanger ini. Nah, kira-kira, atau bukan kira-kira, tentunya saudara sudah mempelajari mata kuliah perpindahan panas ya, ataupun PAP 1 kalau tidak salah. Nah, di sana saudara sudah pernah tentunya mendesain heat exchanger. Jadi, kenapa heat exchanger itu diperlukan atau sebuah penukar panas? Tentunya di sana saudara ingin menyesuaikan output dari suhu stream saudara agar sesuai dengan keinginan saudara ataupun sesuai dengan proses yang selanjutnya. Ya, apakah suhu selanjutnya memerlukan suhu yang tinggi atau yang rendah? Nah, itulah yang menjadi objektif dari heat exchanger. Sama, sehingga tujuan tersebut bisa saudara bawa ke proses kontrol, di mana kontrol objektif saudara adalah menjaga agar suhu yang keluar dari heat exchanger ya. Jadi jawaban yang pertama adalah ya, untuk menjaga suhu yang keluar dari heat exchanger agar sesuai dengan proses selanjutnya. Nah, lalu kira-kira external disturbance-nya apa saja yang bisa mempengaruhi sistem? Tentunya yang berpengaruh adalah input dari stream ini. Bisa flow rate-nya, bisa suhunya. Misalkan untuk mendapatkan suhu 190 membutuhkan steam sebanyak ini, ya. Steam dengan suhu ini dengan flow rate-nya tertentu. Kemudian jika kira-kira ada perubahan flow rate dengan suhu di sini, tentunya steam ini tidak akan cukup atau tidak akan bisa menjaga agar suhu yang keluar adalah sekian. Misalkan tiba-tiba suhunya turun menjadi 70. Turun menjadi 70 dengan steam yang setinggi 250, maka suhunya di sini mungkin tidak lagi 190. Bisa jadi turun menjadi 170 atau 180 ya, lebih kecil kalau itu. Kalau di sini suhunya turun. Kalau naik ya mungkin berarti dia sebaliknya. Kalau suhunya terlebih tinggi, maka suhu output dari heat exchanger juga akan menjadi semakin lebih tinggi. Nah, kalau flow rate pun juga bisa dilihat efeknya. Bagaimana kalau flow rate-nya semakin kecil dengan steam yang sama, tentu suhunya meningkat karena yang dipanaskan jumlahnya lebih sedikit. Kalau flow rate-nya lebih besar, maka suhunya juga akan semakin kecil ya. Nah, jadi sudah terjawab semuanya ya. Untuk objektif untuk mengukur suhu out, disturbance-nya bisa F in, bisa T in. Nah, apa yang bisa saudara atur agar suhunya bisa sesuai? Nah, tentunya yang bisa saudara atur adalah bukan suhu steam. Yang paling, karena steam itu suhunya saudara biasanya sudah tertentu. Saudara mengambil dari boiler, itu suhunya sudah masing-masing sudah ada. Yang bisa diatur adalah flow rate dari steamnya. Nah, flow rate dari steam ini yang akan mengatur agar suhu output dari HE itu sesuai dengan set point. Coba kita lihat. Di sini ada konfigurasi feedback control. Ada konfigurasi feedback control. Jadi ingat ya, yang pertama ada yang feedback, yang kedua ada feed forward. Coba nanti sudah bedakan apa bedanya antara feedback dengan feed forward. Jadi untuk yang feedback ini, tentunya yang pertama dari saudara harus ingat ada 3 elemen. Yang pertama adalah sensor.
yang kedua adalah controller, yang ketiga adalah final control element atau valve. Nah, sensor mau saudara letakkan di mana? Tentunya yang saudara ukur, saudara ingin lihat, saudara ingin pantau adalah suhu dari output heat exchanger, sehingga thermocouple itu saudara pasang pada stream keluar dari HE. Nah, garisnya putus-putus seperti ini ya, garisnya putus-putus. Kemudian di sini ada thermocouple untuk membaca secara digital berapakah suhunya, Celsius atau Fahrenheit sama ya. Kemudian data dari thermocouple akan dibawa ke controller. Ya, di sini ada controller dan controller ini akan membandingkan dengan suhu yang diinginkan. Inilah yang namanya set point. Suhunya suhu set point. Dia akan membandingkan kalau ternyata di sini 160, di sini 190 berarti kan ada perbedaan. Kalau di sini sudah 190, kalau di sana sudah 190 ya, maka tidak ada perbedaan antara output dengan set point. Nah, error ini dia akan dibaca errornya. Berapakah selisih antara output dengan set point? Kemudian dia akan memerintahkan. Ini adalah selisih ya, selisih maaf. Ini plus minus. Controllernya ternyata di sini. Controller ini dia akan menghitung kira-kira valve ini harus membuka berapa persen. Apakah harus dibuka semua? Apakah justru malah menutup? Atau dibuka hanya setengahnya? Atau 3/4, seperempat? Nah, itu adalah yang menghitung controller. Disinilah fungsinya controller. Dia menghitung dari error yang ada menjadi persen bukaan valve. Persen valve ini informasinya akan dibawa ke final control element. Nah, final control element ini yang akan mengatur berapa flow rate dari steamnya. Flow rate steam yang masuk, apakah dia harus naik atau turun. Nanti tentunya dengan adanya perubahan flow rate, suhunya di sini pun juga akan berbeda, akan berubah. Maka dia akan dibaca lagi oleh thermocouple, dibandingkan lagi sampai T dan minus T2 ini mendekati atau sama dengan 0. Saat itulah controller tidak akan menghitung lagi. Dia bukaannya akan tetap sama dengan seperti yang sebelumnya. Nah ini tadi betul kalau gambar saya tadi ya. Biasanya controller itu ada diletakkan di sini, temperatur kontrol. Ini menggabungkan antara sensor dengan controller. Jadi yang langsung dibaca, kemudian controller langsung dibawa ke sini. TC, temperatur controller. Nah, diagramnya seperti ini kalau saudara ingin membuat yang namanya feedback control. Jadi, outletnya dibaca terlebih dahulu, lalu kemudian dibaca oleh thermocouple di sini. Jadi ada outletnya dibaca, dibandingkan dengan set point, dihitung berapa errornya, dibawa informasinya ke controller. Controller ini akan menghitung berapa persen bukaan valve. Ini yang dibawa informasinya ke valve, apakah harus buka atau harus nutup. Buka nutupnya ini akan mengaruhi flow rate steam. Flow rate steam yang masuk ke dalam heat exchanger, maka dia akan mengubah temperatur outletnya. Begitu seterusnya sampai errornya ini adalah 0. Begitu ya kalau untuk proses feedback. Nah, sekarang bagaimana kalau yang feed forward? Nah, kalau feed forward coba saudara perhatikan. Untuk feed forward yang diukur itu bukan dari outletnya. Jadi inlet yang dihitung, inlet yang dibaca. Suhu inletnya dibaca, berapakah suhunya? Ketika sudah dapat suhunya, dibaca oleh controller. Controller ini tidak bisa membandingkan karena
Di sini set point-nya, ya, set point-nya ini yang dibaca adalah outlet. Jadi controller ingin suhunya 190, tetapi yang dibaca adalah inlet. Lalu kemudian dua informasi ini yang dijadikan sebagai acuan untuk menghitung berapa opening valve yang diperlukan agar output di sini 190 derajat Fahrenheit. Beda ya dengan yang tadi ya. Kalau tadi yang diukur yang di belakang, yang ini yang diukur adalah yang di depan. Nah, kalau dibuat diagramnya seperti ini. Saudara lihat, karena yang diukur adalah inputnya, disturbance-nya ya, disturbance-nya adalah inlet fluid temperature. Nah, jelas seperti tadi, bisa temperature, bisa juga sebagai flow rate. Ini dibaca oleh thermocouple, lalu dibawa informasinya ke controller. Di sini sudah ada informasi set point-nya tapi yang T out. Terus kemudian controller akan menghitung berapa opening valve yang dibutuhkan. Kemudian dia akan mempengaruhi steam flow rate. Lalu suhunya yang keluar sesuai dengan set point atau tidak. Nah, tentunya disturbance ini tidak hanya dikontrol, tapi dia juga langsung masuk ke heat exchanger. Ya. Nah, kira-kira sekarang menurut saudara, mana yang lebih baik antara feedback control dengan feed forward control? Silahkan dijawab pertanyaannya pada kesempatan yang telah saya berikan. Assalamualaikum.